kami pingin untuk supaya lebih cepat. Kami tidak bermaksud sama sekali untuk membuat masyarakat kita seolah-olah atau merasa sulit mendapatkan LPG. Slide yang menyangkut dengan slide nomor 10. Ini Bapak Ibu semua, ini terkait dengan strategi pengembangan pembangkit EBT. Sekarang kita kan sudah pada posisi sekitar 101 gigawatt. Dan dari 101 gigawatt itu kurang lebih sekitar 85% adalah fosil. 15%-nya adalah energi baru terbarukan. Nah, sudah barang tentu ke depan kita mempunyai strategi dalam rangka menuju energi baru terbarukan. Tapi saya jujur menyampaikan, untuk energi baru terbarukan ini, kita harus mendalami lagi tentang kedaulatan energi kita. Seperti di rapat awal tadi saya sampaikan. Saya tidak ingin terkunci dengan hal ini. Sebab apa? Begitu kita kunci bersama-sama, maka tidak ada ruang lagi untuk kemudian kita mengoptimalkan potensi-potensi daripada batu bara kita atau energi lain fosil yang ada dalam negara kita. Itu sekedar pengantar aja. Yang berikut menyangkut dengan strategi lifting. Bapak Ibu semua, coba ke halaman 20. Jadi, halaman 17 saja, 17. Halaman 17. Bapak Ibu semua, seperti awal saya katakan bahwa sekarang ini lifting kita terakhir itu kurang lebih sekitar 600.000 barel per day. Dan target APBN yang kita sahkan di 2025 sebesar 605.000 barel per day. Nah, untuk mengoptimalkan ini, kami telah membentuk tim Satgas Kenaikan Lifting, di mana kami mengecek optimalisasi potensi kita. Di awal rapat beberapa bulan lalu saya katakan bahwa dari total sumur kita kurang lebih sekitar 44.300 lebih, yang berfungsi itu hanya 16.200 sampai 16.300 sumur yang berfungsi. Tapi ini juga sudah usianya yang tidak muda lagi. Selebihnya adalah sumur idle dan atau sebagian sudah tidak berfungsi. Ada 3 pendekatan strategi untuk kita meningkatkan lifting. Yang pertama adalah kita mengoptimalisasi sumur-sumur kita. 60% dari lifting kita ini ada pada Pertamina. Jadi kalau 600.000 itu ada kurang lebih sekitar 400.000 barel itu di Pertamina. Selebihnya pada K3S yang lain termasuk Exxon. Nah, dalam rangka mendorong ini ada 3 pendekatan untuk meningkatkan lifting. Yang pertama adalah intervensi teknologi. Teknologi ini macam-macam sesuai dengan kondisi wilayah yang ada. Salah satu pendekatannya seperti di Riau itu adalah EOR. Yang kedua adalah sumur-sumur yang sudah selesai eksplorasi yang belum POD, ada sekitar 300 lebih. Ini sekarang kita kejar POD-nya di SKK Migas untuk segera dibangun konstruksinya. Dan yang ketiga adalah sekarang kita juga sudah bagaimana mengaktifkan sumur-sumur idle well yang sekitar 6.000 lebih. Ada investasi yang mau masuk kerjasama sama Pertamina, tapi ini kecil sekali hasil yang sudah dilakukan drilling oleh teman-teman Pertamina. Satu sumur cuma sekitar 4-5 barel per day. Ini ada intervensi teknologi dan teknik pengeboran yang dari vertikal menjadi horizontal. Silakan tanyakan nanti SKK Migas yang bisa menjelaskan secara teknis, karena saya tidak terlalu ahli dalam dunia bor membornya. Ini bor minyak. Jadi ada vertikal, ada horizontal. Nanti makanya kapal SKK Migas yang menjelaskan. Saya takut karena ini berdampak kalau salah ngomong berbahaya. Yang berikut adalah kami sekarang akan melakukan pelelangan 60 sumur wilayah kerja baru untuk dilelang untuk bisa dieksplorasi. Itu jangka panjang, Bapak Ibu semua. Dan terakhir, slide saya terakhir menyangkut dengan gas.
menyangkut dengan LPG yang sekarang lagi kelangkaan. Bapak Ibu semua, ini juga ada di Rut Pertamina dan Patra Niaga yang sekarang lagi terjadi di masyarakat. Kita ini sekarang lagi menata tentang pola distribusi penjualan LPG. Bapak-bapak semua sudah tahu bahwa dalam APBN 87 triliun alokasi negara yang dialokasikan untuk subsidi LPG. Harapannya adalah LPG ini betul-betul tepat sasaran. Teman-teman Pertamina dan Kementerian SDM, saya mempelajari betul, sudah bekerja maksimal. Dari agen, dari Pertamina masuk ke agen masuk ke pangkalan. Pangkalan baru masuk ke pengencer. Kalau dari agen ke pangkalan, itu masih bisa dikontrol secara teknologi. Berapa yang dijual, harganya berapa, itu masih clear. Karena diingat bahwa per kilogram LPG itu subsidi kita kurang lebih sekitar 12.000. Satu tabung kilogram LPG itu minimal subsidi kita Rp36.000. Ini biar kita tahu betul. Dan harga yang ke masyarakat itu paling besar sekitar Rp5.000. Tapi apa yang terjadi? Harganya Bapak Ibu tahu semua, ada yang sesuai, ada yang harganya sampai di atas 20.000. Padahal negara mengalokasikan ini untuk masyarakat. Pasti banyak pertanyaan kenapa terjadi sekarang ada dinamika. Jadi sekarang kita dorong agar yang pengencer ini kita akan naikkan statusnya. Tadinya mereka menjadi pangkalan. Tetapi syaratnya terlalu besar yang disyaratkan oleh Pertamina. Maka tadi rapat di kantor ini juga dengan teman-teman Pertamina dalam kurun waktu beberapa menit sebelum kita rapat, kita membuat kesimpulan agar pengencer ini menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa Bapak Ibu semua? Agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol karena itu lewat aplikasi. Agar betul-betul masyarakat bisa mendapatkan LPG dengan baik dan kemudian juga dengan harga yang terjangkau. Memang perubahan aturan ini pasti butuh penyesuaian. Pasti butuh penyesuaian dalam waktu yang ada. Tapi kami pingin untuk supaya lebih cepat. Kami tidak bermaksud sama sekali untuk membuat masyarakat kita seolah-olah atau merasa sulit mendapatkan LPG. Dan tidak ada pengurangan volume dan tidak ada pengurangan subsidi. Ini cuma persoalan perubahan sedikit saja. Tapi insya Allah kalau ada masukan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, dengan senang hati kami akan mencoba untuk memperbaiki atau menyempurnakan apa yang telah menjadi kebijakan kami dengan Pertamina. Demikian pimpinan, terima kasih kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri terhadap paparannya. Untuk itu pendalaman ya kepada rekan-rekan sekalian, kepada fraksi kami berikan waktu untuk memberikan pendalaman. Waktu 5 menit. Oke. Pertama kami berikan kesempatan kepada fraksi PDI Perjuangan. Ada. Terima kasih pimpinan. Silakan Pak Gunhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan anggota Komisi 12 yang kami hormati, Bapak Menteri SDM beserta jajarannya, yang juga kami banggakan dan kami muliakan. Pertama Pak, kami memiliki 4 pertanyaan kepada Pak Menteri terkait isu yang lagi sangat hangat di masyarakat. Yang pertama terkait dengan statement bahwa adanya penghapusan pengecer. Yang ini yang jadi
miskomunikasi masyarakat sehingga menyebabkan panik buying kepada masyarakat. Bahwa isu penghapusan pengecer ini salah diterjemahkan. Dan kami juga tidak sependapat kalau pengecer ini kita hapuskan. Tetapi kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Pengecer ini kita rubah namanya menjadi subpangkalan. Artinya adalah masyarakat penerima manfaat subsidi masih tetap bisa melakukan pembelian LPG 3 kg ini melalui pengecer. Jadi pasarnya tidak bebas di tingkat pengecer. Itu maksudnya Pak Menteri. Setuju kami Pak Menteri. Yang kedua, kami tidak setuju Pak Menteri. Ada LPG 3 kg yang warna pink itu bertuliskan non subsidi. Kami minta itu segera dicabut. Karena masyarakat di bawah ini bingung. Ada warna pink, ada warna melon. Kalau warna melon ini subsidi, warna pink ini non subsidi. Harganya jauh Pak Menteri. Kalau yang non subsidi ini 42.000 3 kilo. Kalau yang subsidi ini harga eceran tertingginya hanya 18.000 sekian. Itu poin pertama Pak. Yang kedua terkait DMO Pak Menteri. Tadi sudah kita bahas juga di dalam bahwa DMO ini harus berazaskan keadilan. Yang paling penting adalah DMO ini untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Seperti BUMN ketenagalistrikan, semen, dan lain-lain. Sehingga DMO ini juga tepat sasaran Pak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai disparitas harga antara penjualan ke dalam penugasan melalui DMO dengan ekspor, ini lebih banyak dominan ekspor. Ini yang kedua Pak Menteri. Yang ketiga terkait dengan kebakaran yang ada di Kalimantan Barat sama kasus tambang emas ilegal. Ini berulang kali kita sampaikan Pak. Seperti kita ini tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Kenapa saya katakan? Karena ini ilegal-ilegal ini kalau tidak dibackingi oleh oknum-oknum aparat tidak akan pernah terjadi, Pak. Clear 100%. Tetapi tindakan hukum terhadap oknum aparat ini yang belum jelas. Ketika persoalan ini viral, baru ada tindakan. Setelah selesai, hidup lagi barang ini. Saya banyak contohkan sebelum-sebelumnya, di dapil saya aja. Nggak usah jauh-jauh. Illegal tipping, illegal drilling, illegal refinery, selalu terus menjadi persoalan. Dan oknum aparatnya ini Pak, kalau diganti, nanti ganti lagi yang baru. Suasana senyap, main lagi barang ini. Ya ini yang terjadi. Jadi saya minta kepada Pak Menteri, sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, inilah yang disebutkan Pak Prabowo itu bocor. Jadi harus tindak tegas Pak. Kalau tidak Kapolri dan Panglima TNI nggak selesai barang ini. Apapun namanya. Illegal drilling, illegal mining, illegal tipping. Apalagi? Presiden harus turun tangan. Kalau kita mau meningkatkan pendapatan negara mencapai 8%. Yang terakhir, terkait dengan BPH Migas. BPH Migas ini kurang lebih Pak, 6 bulan lagi masanya berakhir. Jadi kami minta juga kepada Pak Menteri untuk segera membuka. Karena kawan-kawan kita ini ada yang gagal calon Pak. Berharapnya ini ke BPH Migas. Tapi sampai saat ini belum ada bunga-bunganya BPH Migas ini bakal dipilih kembali.
Mungkin itu saja Pak Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Gunhar dengan 4 aspirasi pertanyaan. Ya, berikutnya kami kepada Golkar. Pas aja, Pak. Pas, Pas. pas ya. Pas. Oke, Berarti kami berikutnya kepada Gerindra. Silakan, Sebentar, Pak Bambang saya Haryadi, hanya silakan. mewakili sedikit atas nama fraksi. Jadi ini sebenarnya guncangan jelang 100 hari. Kami cukup kaget terkait tadi yang disampaikan Pak Gunhar terkait ada vonis bebas atas emas ilegal di Kalimantan Barat.